sore anak-anak. Sore Pak. Oke, hari ini semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kan lagi masuk musim pancaroba ya, jadi ada baiknya dibanyakin minum vitamin ya, supaya tetap sehat selama pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Cukup? Nah, tujuan dari kita mempelajari materi energi kali ini. Nah, tujuannya yang pertama supaya kalian bisa mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari energi. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan bisa menganalisis penerapan energi di dalam kehidupan sehari-hari, dan juga yang ketiga, menganalisis keberlakuan hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama nanti Bapak akan menyampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan dasar yang berkaitan dengan materi kita mengenai energi. Kemudian yang kedua akan ada perencanaan proyek, dan yang terakhir nanti Bapak akan menyampaikan timeline dari proyek tersebut. Ini gambar apa? Oke, dalam hitungan 3 Bapak minta untuk mendorong ke depan. 1, 2, 3. Boleh. Kita ya. Oke, sekarang tahan dulu. Nah, kemudian yang kedua ini gambar Orang menari. ya, orang menari. Dalam hitungan 3 silakan tarik. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang barusan kalian lakukan tadi adalah sebuah bentuk dari yang namanya usaha. Nah, sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Jadi anak-anak, ketika kita melakukan usaha atau ketika kita mendorong dan menarik kursi tadi, apa yang kita butuhkan? Energi. Nah, jadi energi itu dia berkaitan dengan usaha, di mana energi merupakan sebuah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, itu dia. Nah, ada yang tahu ini wahana apa? Roller coaster. Siapa yang pernah main roller coaster? Saya. Gimana rasanya pas main roller coaster? Seru sekali. Sedih banget. Saya derajat. Terus ya. Tadi setelah memperhatikan video, ada momen ketika kereta ada di puncak trek. Nah, energi apa yang ada pada kereta tersebut? Potensial. Potensial. Oke. Yakin energi potensial? Ya. Itu sudah gerak atau belum? Kemudian kalau misalnya saat keretanya berputar di sebuah loop, nah energi apa yang ada pada kereta tersebut? Energi potensial dan kinetik. Energi potensial dan kinetik. Yakin? Yakin. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya dia ada di titik paling bawah, energi apa yang ada pada kereta tersebut? Kinetik. Kinetik. Wow, kalian hebat sekali ya. Nah, kali ini Bapak memiliki sebuah group project mengenai marble roller coaster. Jadi ini sebuah miniatur dari wahana roller coaster, di mana nanti kita akan mengerjakan proyek ini dan kita akan menganalisis energi apa sih yang ada pada titik-titik atau pada momen-momen tersebut. Nah, untuk proyek kali ini Bapak minta semuanya berkelompok 3 atau 4 orang. Sudah? Sudah. Oke. Kasih Pak. Terima kasih Pak. Di dalam buku panduan, di situ ada sedikit pengantar mengenai apa itu proyek marble coaster, dan juga ada
pembahasan mengenai alat dan bahannya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proyek kali ini. Nah, ada yang pertama, ada selang. Nah, di sini selangnya khusus banget. Dia harus yang ukuran diameternya 1 inci atau 1 dim. Itu ya. Kemudian kalau misalnya mau selang yang transparan itu lebih baik supaya nanti kita bisa melihat pergerakannya. Nah, selanjutnya ada apa ini? Neker. Yang kecilnya masih sering main pasti tahu ya, ini kelereng. Nah, ini bisa dibeli di warung-warung terdekat. Harganya juga masih murah, sekitar 1.500 sampai 2.000 itu per 10 bijinya. Nah, kemudian ini ada kardus. Nah, di sini kardus akan berfungsi sebagai penyangga atau sebagai alas dari proyek kalian. Nah, kemudian di sini ada isolasi. Kemudian juga ada gunting atau misalnya cutter, bisa juga. Kemudian ada penggaris. Nah, di sini penggaris fungsinya kita untuk mengukur diameter dari loop atau ketinggian dari selang. Nah, kalau misalnya kalian punya meteran kain itu lebih baik lagi karena bisa saja nanti kita pengukurannya bisa lebih dari 30 cm. Itu ya. Untuk sekarang Bapak minta masing-masing kelompok untuk merancang. Nah, untuk perancangan ini Bapak minta nanti dituliskan di kertas kosong ini ya. Untuk perancangannya apa saja, nanti kalian pertama bisa tuliskan dulu nama kelompok dan anggotanya. Kemudian Bapak akan menampilkan beberapa jenis rancangan dari lintasannya atau tracknya. Oke, bisa diperhatikan dulu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi ini kurang lebih juga mini roller coaster. Tapi dia berbahan dari apa? Kira-kira? Kertas. Ya, dia dari kertas. Nah, kertas ini dia digunting sehingga dia bisa membentuk sudut-sudut tertentu dan juga membentuk loop lingkaran. Kemudian yang kedua, oke, itu dia tadi dua contoh mengenai rancangan dari lintasan atau track dari marble roller coaster. Nah, sekarang masing-masing kelompok bisa mencoba membuat bagaimana sih nanti rancangannya, mau bentuk tracknya seperti apa. Nanti bisa digambarkan di kertas yang baru saja Bapak berikan. Di sini kita melakukan perencanaan dan kemudian setelah pulang sekolah nanti kalian bisa mencari alat-alat dan bahan-bahannya. Nanti bisa dibagi anggotanya siapa yang beli bahan apa, atau misalnya mau diwakilkan oleh satu orang. Kemudian selanjutnya di pertemuan kedua kita akan melakukan proyeknya dan juga nanti kita akan mengadakan evaluasi atau pembahasan dari proyek yang baru saja kita laksanakan. Nanti kan buat lingkaran itu ya Pak ya? Ya. Itu maksudnya tingginya lingkaran atau lebarnya lingkaran itu harus diukur gitu ya Pak nanti? Ya, nanti sebagai rancangannya kan ini kalian bisa pakai panduannya dari buku yang Bapak berikan. Nah, di situ ada beberapa langkah-langkah yang bisa kalian ikuti. Nah, dari situ kalian coba buat dulu rangkaiannya, buat gambarnya mau seberapa besar ukuran loopnya, mau seberapa tinggi lintasan tracknya. Nah, nanti kalian tuangkan dalam kertas yang Bapak berikan. Gitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Ya.
sini kan tulisannya kan itu Pak, selang air berdiameter 1 inci sekitar 2,5, salah, panjangnya minimum panjangnya 2 meter. Ya. Itu apa emang harus 2 meter atau bisa lebih atau gimana Pak? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi buat kalian yang ingin bereksperimen atau ingin berkreasi, bisa menambahkan panjang selangnya, atau mungkin kalian mau membantu teman-teman kelasnya, nanti bisa beli yang banyak, terus nanti kalian bisa bikin rel yang panjang. Dalam satu kelas. Nah itu ya, tapi yang wajibnya 2 meter dulu. Bapak, kalau selangnya bisa lebih panjangan, berarti nanti loopsnya boleh ya lebih dari 1 gitu. Nah, ya itu dia. Kalau misalnya selangnya bisa lebih panjang, nanti bakal bisa bikin loop yang lebih banyak juga. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Sama-sama Bapak. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih. Sekian, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bapak. Oke, hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kedua, masih di materi yang sama mengenai energi. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti saat kita mengerjakan proyek. Nah, dimudahkan. Ya. Amin. Doa menurut keyakinan masing-masing dipersilakan. Sebelumnya, Bapak akan mencontohkan salah satu rancangan. Nah, untuk itu Bapak minta satu murid untuk membantu Bapak. Ada yang bersedia? Silvi. 21 ya, Mas? Saya. Coba. Satu. Ya, betul ya. Kayaknya ketekan yang di bagian persilangan sama Silvi. Nah, persilangannya Ini coba. jangan terlalu dekat persilangan. Tekan. Satu, dua. Sekarang kita coba, tadi berhasilnya di ketinggian berapa? Coba sekarang kita ukur. Ketinggian itu. Coba di Itu pegangin sih. Biar Bapak tahu. Dia di ketinggian berapa? Di ketinggian 60 cm. Oke, terima kasih. Itu tadi sebuah ini ya, rancangan dari Bapak. Nah, setelah ini kalian nanti bisa buat yang lebih proper dengan tentunya dengan bantuan penyangga-penyangga dan juga selang yang sudah kalian miliki masing-masing kelompok. Nah, setelah ini kalian bisa langsung mengerjakan proyeknya. Nanti akan Bapak bantu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung bertanya. Oke? Iya Bapak. Iya Bapak. Waktu mengerjakan dari sekarang. Nah, ini pakai diameter yang berapa? Ini 24 Pak. Coba 24 ya. Oke. Iya. Terus Ketinggiannya berapa? tinggiannya gini. Enggak dicoba dulu Pak. Maksudnya biar nanti Iya, bisa dicoba dulu. Bismillah. Bentar. Hold on. Tingginya berapa? Sekitar 60 sampai sini ya Pak ya? Sampai sini. Oh, sampai sini. Nah, 50. 50. Oke. Nah, di sini nanti coba dibikin penyangganya ya. Oh iya. Nah, sama jangan lupa itu diisolasi supaya diameternya nggak Oh iya berubah. benar. Iya. Terima kasih Pak. Sekarang kita lanjut ya.
membahas mengenai proyek tadi. Nah, setelah kalian melakukan proyek, akan Bapak coba ajukan beberapa pertanyaan. Kalau energi saat kelereng atau kereta ada di titik paling atasnya, ada energi apa? Potensial. Nah, betul sekali. Dia memiliki energi potensial. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kereta tersebut atau kelereng memiliki energi potensial? Ketinggian atau posisi. Ketinggian, oke. Masa Keretanya. Percepatan. Percepatan apa? Gravitasi. Gravitasi. Nah, sehingga kita dapat menuliskan atau dapat kita rumuskan bahwa energi potensial sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi dan juga atau ketinggian. Nah, itu dia untuk energi potensial. Kemudian ada energi apa ketika kelereng atau kereta ada di titik paling bawahnya? Karena dia masih bergerak. Iya, karena dia memiliki bergerak. Dia memiliki Kecepatan. Kalau misalnya dia ada di samping dari lu, dia memiliki Energi apa? potensial dan potensial dan kinetik. Energi potensial dan energi kinetik. Oke, betul sekali. Di posisi tersebut terdapat energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, penjumlahan dari energi kinetik dan juga energi potensial disebut dengan energi mekanik. Nah, sekarang pertanyaannya, energi apa yang dimiliki kereta tersebut saat ada di posisi paling atas truk? Ya, potensial atau energi kinetik? Dua-duanya kinetik. Dua-duanya. Soalnya dia masih bergerak. Tapi kan di atas. Tapi kalau dia nggak ada kecepatannya waktu di atas, kan yang saja. Oke, nah itu dia, betul sekali. Nah, ketika dia si kereta ada di posisi paling puncak, kalau misalnya dia tidak memiliki kecepatan, otomatis dia akan jatuh. Nah, sehingga untuk melewati sebuah loop, otomatis kereta tersebut memiliki kecepatan lebih besar dari nol. Nah, oleh karena itu, bukan hanya energi potensial yang ada pada kereta tersebut, tapi juga energi Kinetik. Gambar apa yang ada di depan ini? Berputar ulang. Nah, oke. Ini sebenarnya berhubungan juga dengan salah satu konsep atau prinsip di dalam energi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dihilangkan. Nah, hal tersebut merupakan prinsip dari hukum kekekalan energi mekanik. Sekarang kita coba bahas satu persatu pertanyaan yang ada di buku panduan. Berapa tinggi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu putaran loop? Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Ya. Silakan berdiri ya jawabnya. Tingginya 60 cm, 60 diameter 20. Oke, terima kasih kelompok satu. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, sekarang selanjutnya, berapakah besar energi mekanik dari lereng tersebut? Ada yang mau mencoba? Saya Pak. Itu kan 50 cm, jadi kan Meter. Oh, 2,79. Ini 0,5 atau berapa? Contohnya, iya 0,5. Meter, jadi 0,5. Jadi Satuannya apa? 0,3.
0,5 apa? 0,5 apel. Katanya Satuannya gitu. Oh, satu aja gitu. Ya. Maaf, Pak. Oke. Energi mekaniknya jadi berapa? Ini loh. Jadi, Kalau menurut dua 0,02. ya. Oke. Silakan. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Itu dia cara mencari energi mekanik. Nah, salah satu cara mencari energi mekanik, cara mudahnya kita cukup menghitung posisi kereta atau kelereng saat dia berada di puncak. Otomatis kita dapat menggunakan energi potensial sebagai energi mekaniknya. Nah, di sini kita memiliki energi mekanik. Rumusnya kita pakai energi potensial, yaitu massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, untuk massanya kita menggunakan massa kelereng yang sebesar 5,7 gram. Nah, kemudian kita konversi ke kilogram. Setelah itu kita masukkan energi gravitasi. Kecepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Dan ketinggian dari selangnya 0,5 meter atau 50 cm. Sehingga didapatkan energi mekaniknya sebesar 0,027 Joule. Setelah ini anak-anak bisa langsung membuat kesimpulannya ya. Bisa dikerjakan, dituliskan di halaman paling belakang. Akhir belajarnya. Sudah selesai? Sudah. Untuk membacakan kesimpulan, siapa yang berkenan membacakan kesimpulan? Saya Pak. Silakan. Berdiri. Masya Allah. Baik, kalau kesimpulan dari kelompok kami itu, setelah melakukan proyek roller coaster, dapat disimpulkan bahwa rancangan titik awal ketinggian roller coaster harus setinggi 50 cm untuk dapat melintasi trek lingkaran berdiameter 24 cm. Lalu besar energi mekanik yang diperlukan untuk melintasi trek lingkaran adalah sebesar 0,027 joule yang didapatkan dengan mengukur energi potensial pada titik puncak lintasan, karena nilai energi potensial di titik puncak sama dengan besar nilai energi mekanik di titik puncaknya. Oke. Terima kasih Pak Ketua Bril. Itu dia pembelajaran kita di pertemuan 2 kali ini. Bapak harap anak-anak bisa mengambil hikmah pembelajaran dari kelas kita hari ini. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita di sore hari ini. Bapak kalau misalnya ada salah ucapan, misalnya ada yang sakit hati, Bapak minta maaf. Ya, karena Bapak juga manusia ya. Iya, saya juga manusia Pak. Oke. Untuk itu Bapak tutup kelas hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.